kesempatan ini kami dari kelompok 5 kami akan membahas materi pembelajaran kita yang ke-7, yakni beberapa hal mengenai aset keuangan. Yang pertama kita akan melihat kerangka akuntansi untuk aset keuangan. Aset keuangan sendiri merupakan bagian dari aset tak berwujud. Aset keuangan memiliki nilai karena adanya klaim kontrak dengan individu ataupun entitas tertentu. Aset keuangan biasanya lebih likuid dari aset real atau aset berwujud. Sifat inilah yang mendorong kebanyakan investor untuk berinvestasi aset keuangan. Aset keuangan dapat berbentuk deposito bank, obligasi, saham, reksadana, sertifikat deposito, ataupun lain sebagainya. Yang pertama kita akan melihat apa itu saham. Saham merupakan bukti keikutsertaan seorang dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Pemegang saham mendapat keuntungan atau dividen dari sebagian pendapatan perusahaan sesuai dengan porsi atau presentasi saham yang ditanamkannya. Lalu berikutnya, obligasi. Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang mengindikasikan pernyataan utang. Surat ini berisi perjanjian antara perusahaan emiten dengan investor sebagai pemberi dana. Lalu yang berikutnya kita lihat apa itu deposito bank. Deposito bank merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Lalu yang berikutnya, reksadana. Reksadana merupakan sarana pengelolaan dana bagi sekumpulan investor yang berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal. Lalu di poin kedua kita akan melihat materi mengenai akuntansi untuk utang pada biaya amortisasi. Amortisasi sendiri merupakan sebuah prosedur akuntansi yang dapat mengurangi nilai biaya dan aset, yakni aset yang tidak berwujud, secara bertahap dengan umur ekonomis yang terbatas melalui pembebanan secara berkala ke pendapatan. Amortisasi juga dapat diartikan sebagai investasi utang, dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Jika perusahaan melakukan investasi dalam obligasi, maka akan menerima arus kas kontraktual dari bunga selama umur obligasi dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Perusahaan harus mengamortisasi premi atau diskonto. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk utang pada nilai wajar. Utang investasi pada nilai wajar mengikuti entry akuntansi yang sama sebagai investasi hutang yang dimiliki untuk koleksi selama periode pelaporan. Artinya mereka dicatat dalam biaya. Namun pada setiap tanggal pelaporan perusahaan melakukan yang pertama menyesuaikan biaya amortisasi dengan nilai wajar. Yang kedua, keuntungan atau rugi belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Perusahaan mengelompokkan investasi dalam efek hutang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo, efek hutang yang memiliki maksud dan tujuan positif kemampuan untuk memegang biaya jatuh tempo. Yang kedua, perdagangan, efek hutang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat, menghasilkan pendapatan pada perbedaan harga jangka pendek. Yang ketiga, tersedia untuk dijual, efek hutang yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo atau diperdagangkan sekuritas. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan akuntansi untuk opsi nilai wajar. Konsep nilai wajar merupakan istilah dalam standar akuntansi di mana aset dan kewajiban dicatatkan di dalam laporan keuangan berdasarkan model revaluasi. Dengan penerapan nilai wajar diharapkan pengguna laporan keuangan mendapatkan gambaran lebih realistis mengenai jumlah yang dicatat di neraca karena telah disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Menurut pernyataan standar akuntansi, nilai wajar adalah suatu jumlah yang digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan
melalui suatu transaksi yang wajar, yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 10, Revisi 2010 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing, nilai wajar didefinisikan sebagai istilah yang dipakai untuk mempertukarkan aset atau menyelesaikan liabilitas antara pihak-pihak yang berkeinginan dalam suatu transaksi wajar. Dalam PSAK 13 tentang properti investasi, nilai wajar adalah harga di mana properti dipertukarkan antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Baik, saya akan melanjutkan investasi ekuitas pada nilai wajar. Metode nilai wajar yaitu investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan pada nilai wajar tanggal pelaporan. Ketika sebuah perusahaan memiliki investasi pada modal saham biasa, perusahaan ini yang tidak memiliki pengaruh atas perusahaan tempat investasinya, maka investasi tersebut tidak perlu dikonsolidasikan. Investasi ekuitas adalah sekuritas trading atau tersedia untuk dijual dan berdasarkan PSAK nomor 58, investasi ekuitas diikut kembali ke nilai wajar pada akhir setiap periode dan perubahan lainnya dicatat sebagai kerugian atau keuntungan yang tidak terrealisasikan. Laba dicatat oleh investor sebagai dividen dan diumumkan oleh perusahaan tempat investasinya. Contohnya, PT Indah Makmur membeli 10% saham biasa dari PT Flow Bamora pada tanggal 1 Januari 2019 senilai 50 juta. PT Flow Bamora memiliki aset bersih pada tanggal yang sama dengan nilai buku 400 juta dan nilai wajar 465 juta. PT Indah Makmur menerbitkan laporan keuangan pada akhir setiap triwulan. Pada tanggal 1 Maret 2019, PT Indah Makmur menerima dividen tunai sebesar 1.500.000 dari PT Flow Bamora. Selama triwulan pertama 2019, Januari, Februari, Maret, PT Indah Makmur menentukan nilai wajar investasinya menjadi 50 juta. Jurnal PT Indah Makmur yang tercatat adalah 1 Januari mencatat pembelian saham PT Flow Bamora yang dimana investasi di PT Flow Bamora pada kas sebesar 50 juta. 1 Maret 2019 mencatat pendapatan dividen dari PT Flow Bamora, yaitu kas pada pendapatan dividen sebesar 1.500.000. 1 Maret 2019 mencatat kenaikan dari PT Flow Bamora, yaitu investasi di PT Flow Bamora pada keuntungan tidak terrealisasi sebesar 7 juta. Akuntansi ekuitas dan metode nilai wajar dalam investasi ekuitas. Metode ekuitas, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Untuk investasi dalam perusahaan asosiasi diatur dalam PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk dalam perubahan asosiasi. Metode ekuitas harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara lebih. Contoh kasusnya, PT Anugrah memperoleh pengaruh atas PT Berkat dengan membeli saham 20%. Saham biasa PT Berkat pada awal tahun. PT Berkat melaporkan laba sebesar 60 juta untuk tahun berjalan. Jurnal yang dicatat pada penyelesaian di akhir periode yaitu investasi pada saham PT Berkat pada pendapatan dari invest sebesar 12 juta, nilai pendapatan dari investasi sebesar 12 juta. Yang didapat dari 60 juta dikali 20% sama dengan 12 juta. Jika investor melaporkan rugi untuk periode tersebut, maka investor mengakui bagian atas rugi tersebut dan mengurangi nilai tercatat investasi sebesar jumlah tersebut. Selanjutnya tentang akuntansi untuk penurunan nilai investasi utang. Sekuritas hutang adalah instrumen yang menunjukkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan. Investasi dalam sekuritas hutang dikelompokkan menjadi 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan setiap investasi. Setiap investasi harus dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah investasi itu mengalami penurunan nilai. Jika penurunan nilai itu dianggap tidak temporer, maka dasar biaya dari setiap sekuritas diturunkan sampai ke dasar biaya yang baru.
jumlah penurunan itu diperhitungkan sebagai kerugian yang direalisasikan dan karenanya dimasukkan dalam laba bersih. Untuk sekuritas hutang, pengujian penurunan nilai ditujukan untuk menentukan apakah kemungkinan besar bahwa investor tidak akan bisa menagih seluruh jumlah yang terutang menurut persyaratan kontraktual. Untuk sekuritas ekuitas, setiap kali nilai yang dapat direalisasi jumlahnya lebih rendah daripada jumlah tercatat investasi, maka harus dipertimbangkan bahwa telah terjadi penurunan nilai. Selanjutnya, ayat jurnal untuk mencatat penurunan nilai. Tercantum kerugian atas penurunan nilai, penyesuaian nilai wajar sekuritas tersedia untuk dijual, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi, sekuritas tersedia untuk dijual. Selanjutnya, kenaikan dan penurunan yang tersedia untuk dijual yang sudah melemah nilainya akan dicantumkan sebagai laba komprehensif lainnya. Materi berikut transfer di antara kategori. Transfer di antara kategori diperhitungkan sebesar nilai wajar. Jika investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo ditransfer menjadi investasi yang tersedia untuk dijual, maka investasi baru dicatat pada nilai wajarnya. Sekuritas hutang dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau perdagangan. Akibatnya, 3 sekuritas hutang yang identik bisa saja dalam laporan keuangan. Sebagian akuntan berpendapat perlakuan seperti ini membingungkan. Selain itu, kategori dimiliki sampai jatuh tempo hanya didasarkan pada niat semata yang merupakan evaluasi subjektif. Hal yang tidak dianggap subjektif adalah harga pasar instrumen hutang itu. Dengan kata lain, ketiga klasifikasi ini bersifat subjektif, sehingga akan dihasilkan klasifikasi yang arbiter.